aktif ikut lomba-lomba itu apa motivasinya? Hadiah atau apa? Ya hadiah juga. Pastilah. Ya. Tapi juga untuk melihat, untuk menguji kemampuan sendiri juga kan, karena di situ pasti ada kompetisi. Jadi kayak anak sekolah ujian atau apa gitu ya? Ya seperti itu. Kalau menang dapat hadiah. Menang dapat hadiah, bonusnya hadiah. Ya. Seperti Ya. itu. Dan bisa main waktu itu kan, terus bisa ke Jakarta, ketemu Mas Nadia. Katakanlah prosesnya kan panjang ya, prosesnya dari anak-anak, terus kemudian mencoba, terus kemudian ada yang dimuat, itu juga menambah motivasi, kemudian ikut lomba menang itu juga menambah keyakinan dan sebagainya dan seterusnya. Apa yang menarik bagi Widi untuk menuliskan sesuatu itu sesungguhnya? Lebih karena melihat satu persoalan atau ada peristiwa yang menarik? Ya. Kan Anda lebih banyak di dunia fiksi nih, mengarang dunia fiksi atau mencari cerita itu gimana ceritanya? Sebetulnya kan kalau yang namanya novel, cerpen seperti itu ya kan memang betul fiksi ya Mas Yo. Tapi menulis itu kan tidak berangkat dari dunia yang kosong. Fiksi kan tidak fiktif. Ada logika yang mesti dicapai. Seperti itu. Jadi ketika saya menulis novel, meskipun fiksi ya saya tetap menggunakan mengadakan riset, baik riset itu riset referensi, tapi juga riset betul-betul pada permasalahan yang saya ingin tulis. Meskipun awalnya saya melihat sesuatu, sesuatu yang fakta itu saya kembangkan dengan imajinasi saya. Fiksi itu belum tentu fiktif. Fiksi itu ya bukan berangkat dari dunia kosong. Itu sesuatu yang tentu refleksi dari berbagai kenyataan-kenyataan, permasalahan, peristiwa yang dihadapi oleh manusia, yang kemudian ada proses kreatif untuk mengolahnya. Pengarang atau penulis punya tujuan-tujuan tertentu, lebih kepada persoalan menafsir kehidupan. Tapi Widi, pilihan terhadap bahasa Jawa itu memang masih ada yang membaca itu. Masih. Anak-anak muda? Anak-anak muda ya memang awalnya itu untuk tugas sekolah. Tapi kemarin saya diminta untuk memberi pelatihan di sebuah sekolah. Baik anak-anak muda, anak-anak usia sekolah itu juga banyak yang tertarik, banyak yang menyukai. Meskipun awalnya ya untuk ajang lomba, ajang kompetisi. Ya semoga seperti saya yang semula ikut-ikutan kompetisi gitu nanti menemukan sebuah passion di situ, bahwa bahasa Jawa itu tetap ada sesuatu yang menarik seperti itu. Jadi Widi tidak khawatir soal kayak gini nih. Ya. Saya optimis bahwa saya tetap akan pokoknya mati urip karo Jawa. Kalau kita ngomong soal pandemi yang 2 tahun ini, ada persoalan nggak untuk Widi dalam kaitannya dengan kreativitas? Untuk kreativitas dalam arti saya menulis, saya berkarya seperti itu ya malah dengan pandemi itu saya punya lebih banyak waktu dengan menulis seperti itu. Pandemi nggak ada kaitannya ya sebetulnya. Ya sebetulnya dalam dunia kreatif pertunjukan pun juga nggak ada. Harusnya ya. Nggak ada persoalan. Kalau dibilang soal proses kan cukup lama nih, dari ya katakanlah ambil saja tahun 2000 dulu lah. Tahun 2000 itu kan artinya 20 tahun itu kan ditambah dengan proses sebelumnya dari sejak isu panjang banget nih. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan dari dunia tulis menulis ini? Apalagi kamu bilang bahwa
Ini pekerjaan. Ini bagaimanapun juga ini pekerjaan dan kamu sudah berani menuliskannya di KTP gitu loh. Terus beli rumah, bangun rumah seperti itu. Atau apalah apapun. Apa ya? Kebahagiaan, kepuasan, kan macam-macam. Iya. Kalau dari sisi katakanlah uang ya Mas, karena itu karena pekerjaan pasti kan menghasilkan sesuatu, nanti bisa untuk kesejahteraan, gitu kan? Kalau soal ke situ, saya memahami bahwa apa kuwi jenenge rezeki kuwi yo apa dari Tuhan. Seperti itu. Meskipun saya apa namanya ngitung ini, tapi kan matematika itu Gusti Allah sing luwih pinter. Seperti itu. Saya memahami seperti itu untuk apa namanya yang namanya hidup, katakanlah mungkin dari menulis saya mungkin ya nggak cuma menulis ya, karena saya kan juga ngajar. Nah, seperti itu. Apa sing penting saya nggak terlalu muluk-muluk, saya harus hidup itu apa seperti apa sih hidup itu, bagi saya cukup lah. Maksud cukup itu relatif ya. Tapi apa ya, yang penting orang ada utang lah. Semacam itu loh Mas. Kalau dari sisi non materi kan orang menulis itu juga macam-macam kan. Kalau kita ngomong tentang penghargaan ya, penghargaan mau apa itu dari masyarakat atau dari pemerintah kan kita tahu. Saya menemukan suatu proses belajar yang terus-menerus itu loh Mas. Nah, ketika di dunia menulis itu kan bersinggungan dengan banyak orang, ketemu banyak teman yang sampai di situ bisa mengasah lah, melalui komunikasi, jadi ada selalu saja ada ilmu yang baru, ada sesuatu yang didapat. Tergantung pilihan. Tergantung pilihannya. Ya, jadi persoalannya tadi yang dikatakan Widi tergantung pilihan, apalagi dikatakan oleh Widi tadi bahwa dengan menulis itu terjadi proses belajar terus menerus gitu ya. Ya kan dari menulis itu kan juga materi yang saya tulis kan saya membutuhkan harus belajar ke sana. Saya harus bisa saya tahu apa namanya tentang prostitusi misalnya. Saya harus mencari itu. Ketika saya kenakalan anak remaja, ketika situasi di di penjara, seperti ketika di novel saya Tabon, situasi penjara itu seperti apa tuh? Saya kan belajar di situ. Jadi saya ketika saya menulis saya ingin menyajikan itu. Kan itu nyusahin awakmu gitu. Ya itu tantangan. Tantangan itu menggairahkan. Ada hidup yang hidup di situ. Mau ikut-ikutan menyelesaikan persoalan itu gimana? Ada hal-hal yang Widi anggap sesuatu yang membahagiakan nggak? Bagi saya itu bahwa menulis itu kan sarana untuk menyampaikan pesan. Ya. Kalau basa Jawa niki mau srana kanggo kondo, untuk menyampaikan sesuatu tentang apa ya, sesuatu tentang keresahan, masalah yang seperti tadi Mas Sunardian bilang ingin menyelesaikan. Tapi kalau wewenang saya apa, kapasitas saya apa, sebagai apa di situ, sehingga apakah saya punya kebijakan, apakah saya punya kapasitas untuk menyelesaikan, kan enggak. Nah, maka saya menempatkan tidak semua orang harus jadi Satpol PP, tidak semua orang jadi presiden. Betul, seperti itu. Nah, makanya itu tadi bagi saya ketika menulis itu adalah sarana untuk menyampaikan pesan. Lewat tulisan-tulisan saya itu saya ingin berbicara pesan, seperti ketika di dalam cerita Tabon itu pun ketika saya melihat banyak sekali berita-berita yang hoax seperti itu. Keluarga yang sudah mapan, harmonis, senang. Nah, kemudian si laki-laki itu terpengaruh oleh berita-berita hoax, kemudian sampai memporak-porandakan keluarganya, yang sampai akhirnya dia menyesal. Nah, itu
Jadi ya semacam itulah Mas. Saya membaca beberapa novel dari Margaret Widhi Pratiwi ini, ada pengolahan tema-tema yang aktual, bukan sekedar peristiwa, tapi masuk ke permasalahan, sehingga diberikan juga informasi-informasi di sekitarnya yang itu tentu membutuhkan riset, itu membutuhkan bacaan, itu membutuhkan perbandingan, bahkan butuh data, seperti tadi barusan diceritakan tentang hoax dan sebagainya tadi ya. Nah, ini bedanya saya kira ya dengan generasi baru pengarang sastra Jawa itu, idiom-idiomnya berbeda. Bahkan mungkin juga penulis generasi baru ini kadang-kadang punya problem, nggak ketemu nih idiomnya dalam bahasa ibunya, nggak ketemu. Apa yang membedakan kamu dengan penulis zaman dulu? Menurutku ya Mas ya, cerita-cerita Ani Asmoro yang tadi disampaikan ceritanya mungkin dalam sastra pop Indonesia juga ada zaman Laros dan sebagainya yang hanya mengeksploitasi vulgar seperti itu. Nah mungkin mereka menulis itu hanya fantasi untuk mengekspresikan fantasi yang sementara itulah yang ingin justru berangkat dari situ. Saya ingin menulis yang tidak hanya sekedar fantasi. Nah, kalau tadi balik bahwa menulis itu tidak berangkat dari ruang yang kosong. Menulis bagi saya sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Saya tidak punya kapasitas, tidak punya kebijakan untuk turut serta memecahkan masalah secara bahkan secara operasional gitu ya. Maka ya sudah memposisikan saya bersyukur bahwa saya bisa menulis. Saya syukuri. Kemudian dari masalah-masalah yang ada itu menjadi ide penulisan saya. Saya punya ide untuk menulis. Lahirnya ide gimana ceritanya? Ya, misalnya yakin nanti seperti itu. Nanti saya melihat sendiri situasi perempuan-perempuan yang main kartu, dulu namanya kesukaan main kartu Cina kayak gitu. Nah dia meninggalkan keluarganya, anaknya. Nah, kemudian kenapa saya memilih Kinanti, karena itu terminologinya adalah dikanti, digandeng. Nah itu satu keprihatinan saya bahwa anak-anak, bahkan itu lanjut sampai saat ini ketika anak-anak dibiarkan lepas dari orang tua, kemudian anak-anak yang masih butuh, bahkan sampai gede pun sebetulnya kan hubungan dengan orang tua itu harus tetap. Tolong diceritakan, kalau misalnya sudah ketemu ide nih, bukan ketemu ide sih, melihat satu peristiwa terus kemudian ditarik menjadi permasalahan misalnya gitu, karena itu berdasarkan sesuatu yang fakta gitu, yang nyata, itu Widhi juga harus observasi, harus apalah gitu. Gimana caranya? Ya saya melihat cerita saya ini, saya harus riset kemana ya seperti itu. Misalnya ketika dulu cerita bersambung saya itu yang judulnya Kumoloretno itu agak booming di Mekarsari, banyak tanggapan seperti itu yang bercerita tentang itu di Jogja kan banyak sekali geng-geng itu Mas, geng-geng kayak gitu. Nah saya berangkat dari situ, ini satu geng. Dan situ saya menggunakan berdasarkan imajinasi. Saya juga mengamati mereka itu, bahkan saya misalnya di perempatan. Ada kaitan nggak dengan usia Widhi ini? Kan ada orang yang misalnya dalam perjalanannya kemudian nggak bisa nih aku bikin cerita remaja lagi gitu, nggak. Kalau Widhi bagaimana? Nggak jam. Apa ya sih? Kalau ketemu tokoh remaja yang menarik, mungkin bisa muncul tulisan itu ya? Iya, bisa juga. Tidak ada persoalan dengan jarak umur gitu ya? Iya. Yang Kinanti itu saya tulis kan umur saya udah 41. Nah, waktu itu ada mahasiswa yang meneliti. Nah, kemudian dia merasa
termotivasi dengan membaca itu. Cerita dia hampir mirip dengan itu. Nah itu mungkin tadi menjawab yang ada sisi lain yang didapat semacam itu. Jadi ketika karya-karya saya diapresiasi oleh mereka dan itu memberi motivasi pada mereka. Artinya kan cerita-cerita Widi banyak yang muncul sebetulnya dari kenyataan-kenyataan yang ada gitu ya. Yang paling Widi anggap paling berat, paling dahsyat, paling apalah gitu dari semua tema-tema yang pernah digarap apa? Nanti itu juga apa namanya? Intinya punya. Karena kalau di dalam Kinanti itu saya menemukan metode tersendiri, menemukan teknik menulis tersendiri dari sudut pandang aku. Dalam 5 bab itu semuanya aku, tapi berbeda tokoh. Seperti itu. Nah itu di dalam sastra Jawa baru. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia sudah banyak ya. Meskipun keberangkatan dari nulis ini awalnya hanya strategi karena ini kan juga lomba, ini hasil lomba. Nah, saya hanya punya waktu. Oh ya, Kinanti ini lagi dibikin apa? Audiobook. Iya. Itu bisa didengarkan di mana? Dinikmati di mana? Di YouTube buka Margaret juga. Kalau yang ingin menikmati ini dalam bentuk auditif gitu ya, dibacakan sendiri oleh Widi di audiobook. Audiobook itu di YouTube ya? Iya, YouTube nanti buka. Kanalnya apa namanya? Margaret Widi Pratiwi. Di situ Anda bisa. Kalau sebagai buku ini sudah dicetak 2 kali. Ini mau disertakan juga sebagai bagian dari sastra lokal di Frankfurt Book Fair di Jerman. Tapi jadi itu enggak? Tidak ada keterangan. Biasanya begitu. Datang tampak muka. Anda diterjemahkan pergi dalam bahasa diam-diam. Jerman. Kalau sastra Jawa yang dulu nih, ya katakanlah anggap saja generasinya Ani Asmoro dengan yang sekarang nih, perbedaan yang menonjol sebetulnya apa nih? Ya itu tadi sebetulnya mungkin penulis-penulis waktu itu selain yang tadi saya sampaikan itu hanya sekedar tulisan fantasi untuk memuaskan exploiter cerita-cerita yang ya sekedar cerita, maka kemudian disebut Panglipur Wuyung. Nah, mungkin mereka tidak berangkat dari tidak disertai dengan data-data dan sebagainya, sehingga ketika membaca pun sudah sambil alih hilang seperti itu. Meskipun sampai sekarang juga masih ada yang terkenang-kenang dengan Ani Asmoro, tapi ya fantasinya itu saja yang membuat mereka terkenal. Ya mungkin karena zamannya berbeda ya, juga mungkin permasalahan yang dihadapi atau situasinya mungkin juga sangat berbeda. Nah sekarang ini kan boleh dikatakan anak-anak muda sekarang ya, atau generasi baru yang sekarang ini kan berada dalam persoalan yang begitu luas. Ada apalagi dengan teknologi komunikasi, teknologi informasi yang begitu rupa. Problem nggak dengan bahasa Jawa yang Anda pakai itu? Kalau menurut aku enggak. Bahasa Jawa itu sebetulnya kan terbuka, sifatnya terbuka. Saya sendiri tidak terlalu mempermasalahkan itu. Cuma yang untuk kata-kata serapan, untuk kata-kata itu justru sangat bisa memperkaya bahasa Jawa sendiri. Tapi dengan catatan jangan merusak pakem ejaan. Itu misalnya yang harusnya ditulis pakai A, dia menulis dengan O. Lorong, dan tulis loro. Nah, seperti itu yang saya merasa risih seperti itu. Tapi ketika dimasuki dengan istilah-istilah yang itu memang dijawab nggak ada, nah, itu itu bisa aja ya, misalnya saya jeneng dino aku krungu hoax nang internet aku moco
itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Misalnya internet itu dijawabke tidak Dijawabke bisa. apa? Karena apa ya, secara misalnya segini loh Mas. Bahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena kan yang melatar belakangi itu misalnya nek wong biyen kuwi kan masyarakat agraris, maka menyampaikan apapun dengan simbol-simbol itu sebuah, sepucuk. Nah kalau komputer kan sekarang satu unit, mungkin toh sudah nggak sebuah komputer lagi. Ya, memang menjadi aneh kalau semuanya kemudian harus dipaksa untuk berada dalam idiom yang sama. Misalnya cerita pendek bisa jadi cerita cekak misalnya, itu cerita pendek. Kalau novel cerdo apa ya? Cerita dawa. Nek novelet ya cerita dawa sithik. Cerita rada dawa. Agak susah kalau cara berpikirnya semacam itu. Cuma itu tadi seperti itu juga juga tata bahasanya. Tata bahasanya tetap yang ngomong Jawa, orangnya 5 base terus dijawabke dadi 5 base. Nah, itu juga. Ya, tadi misalnya tentang ejaan misalnya juga. Karena itu bisa mengacaukan apa ya? Makna misalnya gitu kan. Misalnya mangan soto loro, mangan soto loro. Ya, mangan soto mesti loro. Ya memang penggunaan o itu yang banyak dilanggar. Ya, di audiobook ini yang sekarang ini saya sertakan subtitlenya. Ada teks di situ. Jadi ketika mendengarkan yang o dikasih tanda seperti itu. Itu menarik ya. Apa saran Widi untuk bagaimana supaya dalam penulisan bahasa Jawa ini juga katakanlah tidak hilang gitu loh. Mungkin paling yang sederhana, anak-anak SD itu ya diajak ngomong lah, ngomong basa Jawa. Jangan hanya menghafalkan, misalnya anak wedhus tempe, anak pitik kutuk, kan sekedar hafal. Nah, nanti misalnya ada cerita yang lucu ketika mlaku nganggo sikil, deleng nganggo meripat. Nah, ada anak yang kemudian mamah jawabnya apa nganggo daster. Oke, lucu. Mereka nggak paham karena tidak akrab dengan bahasa itu. Soalnya kalau mamah papa gedang kan repot, padahal mamah papanya itu manusia, tapi dibilangnya mamah papa gedang. Jogja itu kan orang ngomong macam-macam pusat kebudayaan Jawa ya. Tapi persoalan bahasa ini bagi Widi gimana? Ya, betul Pak, memperhatikan. Ini cerita waktu saya SMP Mas. SMP saya di PL. PL itu Pangudi Luhur. Teman-teman saya banyak yang keturunan nah mereka biasalah ngomongnya kan bahasa mereka bahasa khas seperti itu. Saya bersama teman-teman ini sekarang kita ngomong promo bahasa Jawa. Saya waktu itu saya merasakan bahwa itu asik loh seperti itu. Nah, bagaimana kalau sebetulnya keluarga sekarang ini pede gitu loh nganggo bahasa Jawa di dalam rumah mereka ya, dengan penyebutan tetap bapak dan ibu, tetap dengan karena sebetulnya kalau bahasa Indonesia itu kan mudah ya. Sebagai bahasa komunikasi kan mudah tanpa harus belajar pun. Saya kan ada dana istimewa ya. Widi sebagai pelaku dari sastra Jawa nih misalnya gitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh dana istimewa untuk untuk ikut bertanggung jawab dalam soal pengembangan sastra Jawa ini? Karena kan banyak sekali sanggar-sanggar sastra Jawa seperti itu. Jangan hanya temporal seperti itu. Itu tetap dilakukan secara konsisten, terus menerus. Ini mungkin dari masuk di sekolah-sekolah, dari SD,
Ya. Yo nggak ada cara lain seperti ini seperti itu. Kalau di sekolah ya kita ngomong tenaga ajarnya gimana? Ya sepertinya kemarin kan Dinas Kebudayaan juga ada keberatan itu ya kongres Aksara Jawa menjalin Bawana. Nah itu juga mungkin salah satu strategi bagaimana memperkenalkan tidak hanya bahasanya tapi juga aksaranya ya, aksara Jawa seperti itu. Bagaimana anak-anak tertarik dengan sekarang bahkan sudah bikin font di Android dengan aksara Jawa, itu membangkitkan rasa bangga dulu kan, karena kan mereka nggak mau menggunakan bahasa Jawa, nggak mau menggunakan aksara Jawa kan karena merasa nggak bangga kan, bagaimana untuk membangkitkan kebanggaan itu. Sebenarnya siapa yang mengajari Widi mengajari bisa atau berani menulis itu? Ya dulu kan Mas Anton itu yang pokoknya aku harus bisa nulis. Nah mungkin Mas Anton melihat aku punya potensi nulis, kemudian semakin ngajari di teknis menulis, bacaan sing bener piye, gawe alinea iki piye, kemudian ngumpulin nulis ya, pertama kali membaca, membetulkan kalimat, iya dong gawe pokok kalimat, kemudian anak kalimat seperti itu. Iki komane kuwi ndelok nek kene, nah seperti kayak gitu. Yang apa ya, kemudian memberikan buku-buku yang harus saya pelajari, yang mengajak saya ikut kemana-mana untuk ikut apa dulu ada savanologi semacam kayak gitu. Ya karena saya kenal dua-duanya, Anton dan Widi itu sampai dulu dari sejak masa pacaran sampai jalan kaki dari Pingit sampai ke TVRI jalan kaki untuk nyari sponsor acara yang kita adakan. Kayak gitu. Oke Widi. Apa yang ingin kamu katakan dengan dunia penulisan ini? Paling nggak saya seneng ketika sastra Jawa ini semakin diminati oleh banyak orang. Jadi pesan saya ya menulislah menulislah dengan sungguh-sungguh, menulislah dengan kekuatan masing-masing dan menulislah dengan hati. Dengan hati itu kita akan tahu kelemahan kita akan mampu menerima saran-saran dari orang lain. Jadi kalau tidak ini yang menjadi menulis itu berangkat dari kerendahan hatian dan kejujuran. Kenapa? Karena dengan kejujuran itu kita bertanggung jawab atas apa yang kita tulis. Menulis dengan ide dan pikiran kita sendiri, kita kembangkan dengan hasil kita sendiri, dengan pesan-pesan kebaikan. Kemudian kerendahan hatian itu nanti akan nampak dalam tulisan-tulisan kita. Dan itu kita bisa menerima masukan dari orang. Menulis itu merupakan proses belajar yang bermanfaat. Jadi tetaplah menulis. Terima kasih sekali Margaret Widi Pratiwi untuk pertemuannya ini. Sampaikan salam kangen saya untuk Mas Anton. Siap. Atur nuwun. Salam.